Yang menarik, nah yang mungkin kawan-kawan itu belum menyadari bahwa kualitas garam dari Gresik Putih, tahu Gresik Putih nggak ini? Gresik Putih. Gapura ya. Pokoknya itu dekat-dekat ketua KPU lah. Dapat keberkahannya. Itu ternyata garam terbaik Pak di Indonesia. Kapan hari itu di BRIN, peneliti BRIN di bidang garam ini agak menyombongkan diri bahwa ini Pak, ini garam terbaik di Indonesia, ini dari Gresik Putih. Nah, jadi Gresik Putih itu dikira yang menarik yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai adalah mengenai garam. Nah, kemarin saya itu membuat FGD, forum grup diskusion. Nah itu bayangannya adalah bahwa Kabupaten Sumeneb ini akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus garam. Tapi yang akan kita fokuskan itu bukan garam konsumsi. Kalau garam konsumsi itu sudah tidak ada persoalan, kita bisa swasembada. Yang menarik secara ekonomi dan itu selalu menjadi rebutan dari orang-orang besar, kelompok-kelompok besar, adalah garam industri. Nah, jadi kalau garam industri itu turunannya banyak. Ada yang namanya soda as. Soda as itu bisa menjadi bahan untuk pembuatan kaca. Di Indonesia ini ada namanya PT Asahi, itu yang membuat kaca, itu perusahaan dari Jepang. Ada di, kalau nggak salah di Serang, itu setiap tahun memerlukan 4 juta ton garam industri untuk pembuatan kaca. 4 juta ton. 4 juta ton. Kemudian garam industri juga bisa dibikin untuk kosmetik. Bisa dibikin juga untuk mengebor minyak, migas di lepas pantai, dan banyak hal lagi. Bahkan kemarin itu disampaikan bahwa itu bisa juga menjadi bahan untuk litium. Kalau yang kita dengar sekarang kan nikel. Kalau nikel insya Allah di Sumeneb tidak ada. Yang ada kan daerah Sulawesi sana yang sekarang lagi booming. Tapi ternyata seperti di Bombay, India, itu bahan bakunya itu menyertakan garam industri yang NaCl-nya itu 99,9 atau 100%. Dan ternyata teknologi itu sangat memungkinkan untuk membuat itu. Dan yang menarik, nah yang mungkin kawan-kawan itu belum menyadari bahwa kualitas garam dari Gresik Putih, tahu Gresik Putih nggak ini? Gresik Putih. Gapura ya. Pokoknya itu dekat-dekat ketua KPU lah. Dapat keberkahannya. Itu ternyata garam terbaik Pak di Indonesia. Kapan hari itu di BRIN, peneliti BRIN di bidang garam ini agak menyombongkan diri bahwa ini Pak, ini garam terbaik di Indonesia, ini dari Gresik Putih. Nah, jadi Gresik Putih itu dikira Gresik dekat Surabaya itu. Nah, ternyata itu salah sliptong itu. Jadi bukan Gresik Putih, Pak, dari Gresik Putih. Gresik Putih. Nah, jadi saya mohon doa restu, semoga program kita itu mengenai Sumeneb sebagai kawasan ekonomi khusus garam itu bisa menjadi kenyataan sebelum 2024. Amin. Nah, ini akan bisa menggerakkan dengan kecepatan yang insya Allah bisa berdampak sosial yang tinggi jika ini betul-betul bisa diproduk garam industri dari kabupaten kita ini, karena turunannya banyak sekali. Apa lagi? Pokoknya itulah, dimanfaatkan secara syar'i saja. Prinsipnya begitu. Halo. Silakan. Saya ini kalau berbicara kan tidak pandai berbicara. Kalau saya pandai berbicara pasti sudah jadi DPR. Nah, jadi saja, berinteraksi saja. Dan mau hitam moyan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Gus, saya pertama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat senior kita
beliau dulu kuliah di IAIN Syariah, kemudian juga kuliah di UGM Sospol. Kalau tidak salah skripsinya terbaik waktu itu di Sospol, sudah jadi buku semua. Saya masih ingat ketika Gus Zainal itu pernah meminta saya memfasilitasi untuk launching bukunya itu di Sumeneb melalui Lapesdam. Cuman karena Lapesdam waktu itu Kabupaten Timur tak jelas, saya kira itu akhirnya memang tidak jadi. Berkaitan dengan garam tidak pernah selesai dibahas di Sumeneb terutama. Saya ingin pandangan dari beliau di tingkat presiden dan wakilnya itu soal harga. Sebenarnya harga barang itu komoditas, kita di sini produsen, tapi yang membuat itu terentaskan atau tidak kemiskinan di sekitar garam itu banyak itu berkaitan dengan soal harga. Sebenarnya untuk barang seperti garam ini yang menentukan harga itu pasar melalui supply and demand, kualitas dan kuantitasnya, atau itu intervensi harus dilakukan oleh pemerintah. Pemikiran saya, selama harga diserahkan kepada mekanisme pasar secara bebas, maka pemenangnya pasti pedagang. Petaninya itu sulit menurut saya, karena mereka yang paling tahu celah dan mereka bisa main luas, bisa main ke produsennya, juga bisa main juga kepada pembeli akhirnya. Atau memang harga ini akan diserahkan kepada pemerintah. Saya kira ini level kebijakan saya kira. Lalu pada pemerintahan ini misalnya yang Zainal pahami, harga itu akan ditentukan oleh siapa? Karena selama ini ketika terjadi mediasi misalnya antara pemerintah dengan gudang, hasilnya ya tidak terlalu signifikan juga. Yang terjadi ya prosedur-prosedur alamiah itu yang terjadi. Balik lagi ke tingkat lapangan. Itu pancingan dari saya. Semoga yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Zainal selaku yang saya hormati Gus Zainal selaku staf sus wakil presiden dan para senior yang ampun Rabu di siang hari market. Jadi selamat terus Etisa kan Gus. Jadi toh rata-rata memiliki penghasilan selain ukiran, karena memang Sumeneb Gadito memiliki keunikan di desa Bina Gadito. Kota ukir, dijuluki kota ukir kan dulu. Tahu lah ya. Masa kamu ada ya? Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Masih pasar tradisional. Ya. Besok kalau mau ke Barat, mampir ke Gambut, saya temani. Oh gitu. Terima kasih. Ya, izin melanjutkan ini. Selain ukiran, masyarakat peragaan umumnya Kartunu khusus Epon itu memiliki penghasilan gula merah. Gula merah itu sangat sulit sekali mencari pasar. Itu kalau merah kan? Kebetulan Kak Rory sedang tidak ada, jadi Tidak merah kan? alotnya Kak si pusat gitu. Yang mana ya? Petani Pak Dito, karena tema kita adalah kemiskinan ekstrim. Rata-rata kalau bisa petani laang kan, petani gula kan, memang di bawah garis kemiskinan kan itu. Karena jualnya dari petani Kak Dito sekitar 16 sampai 18, diambil diambil pengguna Kak Dito sekitar harga 12.000, jual sampai 1 ekor sampai 1. Jadi petani Kak Dito tetap dirugikan. Nah, kami beberapa kali sempat
mana kira-kira sama dengan yang disampaikan Bu Zainal tadi, FGD itu tadi ya. Walaupun nanti kita kan AFG dia terus. Jadi mencari solusi supaya petani ini kan tidak ecok-ecok tengkulak, kayak tak mangki. Mungkin karena tadi panjenengan madehu bahwa kantor kementerian kantor wakil presiden Kak Ginto tidak tidak mengurusi yang teknis, mungkin bisa mengurusi rekomendasi menuju teknis. Bawa ke Jakarta, jual ke saya nyari ke pasar misalnya. Pemanfaatan secara syariat ya? Enggak, syariat kan? Sesuai itu. Saya itu dari Abdimat. Yang pertama itu mengenai harga garam. Jadi ini yang real terjadi bahwa di sini ini kan ada namanya PT Garam. Nah, PT Garam itu adalah salah satu BUMN yang namanya BUMN itu secara undang-undangnya itu selain mencari keuntungan, juga dia berfungsi sebagai alat negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, pokoknya tersakiti alinea keempat itu. Nah, cuman faktanya bahwa seringkali BUMN itu menjadi kompetitor paling tangguh bagi masyarakat kecil. Itu yang terjadi. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah petani garam itu berkompetisi dengan PT Garam dalam rangka memasarkan garamnya. Mereka sama-sama jual misalnya ke Budiono, ke lagi Susanti gitu lah. Susanti apa ya? Nah, sehingga kemudian karena itu terjadi kompetisi dalam harga market itu, sehingga juga tidak bisa dihindari terjadi konflik sosial. Nah, ini sebetulnya kalau konflik sosial yang jago itu bidangnya itu Dr. Iskandar Zulkarnain. Nah, yang saya bayangkan itu adalah bahwa garam ini seperti saya sampaikan tadi, ini produk yang sangat seksi sebetulnya. Teknologinya ada, investornya banyak, sedang antri. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, maka ini akan menjadi pendorong utama untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, soal harga, memang harga itu sekarang adalah free market. Pemerintah tidak bisa mengatur itu, kan ekonomi kita sudah neoliberal seutuh-utuhnya, bahkan politiknya pun juga begitu. Nah, sehingga yang jadi kompetisi itu yang luar biasa. Concern kita saat ini adalah bagaimana petani-petani yang ada di bawah ini bisa dihimpun dalam koperasi yang kemudian ini bisa memiliki kekuatan secara ekonomi. Mungkin kawan-kawan belum tahu bahwa kami ini sudah membantu pemasaran garam dari Kresewote, diolah di Sampang. Saya berkolaborasi dengan Ketua Muslimat Provinsi Jawa Tengah, dipasarkan oleh ibu-ibu muslim. Nah, saya kan belum serawung, belum akrab sama muslimat yang sebenarnya. Oh enggak, kalau Fatah itu sudah, yang saya itu sama IPPNU. Nah, jadi artinya bahwa pasar garam ini memang masih terbuka luas sebetulnya. Ya, soal harga ini ya itulah free market itu. Nah, idealnya itu juga sebetulnya BUMN itu menyerap produk dari petani. Jadi seperti di seperti di daging, idealnya itu seperti PT Berdikari itu bisa menyerap sapi yang diternakan oleh masyarakat. Sama juga PT Garam itu idealnya bisa menyerap garam yang diproduksi oleh rakyat. Tapi faktanya yang terjadi justru menjadi kompetitor, menjadi lawan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, langkah awal dalam rangka kawasan ekonomi khusus garam ini, kita ini harus menyatukan
menyatukan. Makanya FGD kemarin itu adalah FGD yang kedua, yang pertama itu di Jakarta, itu juga melibatkan PT Garam, itu perlu duduk bareng. Karena kan di sini ini ada yang petani yang asik dengan PT Garam, tapi juga ada petani yang saling berkelahi dengan PT Garam. Itu yang terjadi. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu dituntaskan terlebih dahulu. Nah, insya Allah ini bisa, walaupun berpuluh-puluh tahun itu susah. Itu soal garam. Nah, kalau dengan berkaitan sama gula merah itu, nanti insya Allah bulan depan Nortes mau ke sini, mau ke Semenep, ke Semenep. Oktober. Kira-kira apa? Nah, selain kirap itu juga akan melaunching global halal hub. Nah, mungkin kawan-kawan dari Kartulu itu juga bisa menjalin komunikasi ya dengan Pemkap, ada calon Mas Engga ini, agar produk-produknya itu bisa diakomodir dalam global halal itu, sehingga marketnya itu bisa lebih pasti. Nah, sebetulnya kalau gula merah itu marketnya juga terbuka. Itu ada di Uhud, saya insya Allah punya jalur di sana. Kemudian ya banyak lah yang bikin kecap itu kan, bisa bikin kecap. Bahkan dulu waktu saya KKN di Jawa Tengah, itu pedagang-pedagang di Purbalingga yang sentra gula merah ngambilnya dari Semenep, dimasukkan ke pabrik-pabrik kecap. Jadi kalau ingin memang mencerahkan petani itu, ya rantai pasarnya itu harus diperpendek. Nah, itu yang menjadi kata kunci ya, saya kira ya. Sama dikuatkan permodalan. Nah, kalau modal ini sekarang alhamdulillah ada kur yang ini yang peternak sapi di Gresik itu berapa persen? Kalau nggak salah 3% apa ya? Lupa saya. Jadi pokoknya kalau dia pinjam 25 juta, tahun depan itu mengembalikan 26.500.000. Berapa ya? Berarti budutnya berarti 1.500. Nah, itu peternak di Gresik itu menyambut itu dengan riang gembira. Makanya mereka terdorong untuk mengembangkan peternakan. Jadi dari sisi permodalan sekarang ini apapun yang akan kita kerjakan itu ada kesempatan yang besar untuk mengakses permodalan tanpa harus rumit dengan perguna. Yang kedua soal market ini, saya kira market ini soal jaringan dan komunikasi yang intensif saja. Ya, begitu saja ya.